그댈 보면 얼굴이 빨개지고 그댈 보면 가슴이 두근두근 아이처럼 수줍기만 하고. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di apresiasi prosa fiksi kali ini kita akan membahas tentang menentukan tokoh utama dan menyikapi sikap tokoh dalam cerpen Cuma Teman karya Raditya Dika. Nah, cerpen ini menceritakan tentang sudut pandang si Aku yang menceritakan seorang Bima. Bima ini adalah sahabat si Aku dari kelas SMA. Bima ini ternyata mempunyai perasaan kepada si Aku yaitu Audi, dan menyatakan cintanya pada saat menemani Audi mencari perlengkapan pernikahan Audi dengan David. Nah, ternyata si Audi tidak mencintai Bima dan menganggap Bima sebagai sahabatnya. Kita tahu sendiri kan kalau Audi itu mempunyai David sebagai pacarnya. Tidak mungkin dia menerima pernyataan cinta Bima. Kita akan melihat siapa tokoh utama di dalam cerpen ini. Yang pertama Audi sebagai tokoh pencerita dari sudut pandangnya. Maka dari itu cerpen ini memakai sudut pandang orang pertama sebagai narasi. Nah, pertama Audi mempunyai tokoh sebagai subjek 3 kali dan sebagai objek 3 kali, totalnya 6 kali. Nah, Bimo ini hadir 7 kali sebagai subjek dan 9 kali sebagai objek. Totalnya 16 kali dia ada dalam cerpen ini. David sebagai subjek ada 6 kali dan sebagai objek juga ada 6 kali. Totalnya ada 12 kali dia diceritakan dalam cerpen ini. Dan yang terakhir calon mertua Audi yaitu ibu David ada 1 kali sebagai subjek dan 2 kali sebagai objek. Totalnya 3 kali. Bisa disimpulkan bahwa Bima adalah pemeran utama karena dia paling banyak diceritakan di sini yaitu 16 kali dan sebagai objek. Lanjut, bagaimana pandangan saya kepada tokoh utama Bima sebagai subjek? Nah, pada salah satu bagian dari cerpen ini ada narasi yang menceritakan Bima sebagai subjek. Pada bagian kami melanjutkan menyalami tamu undangan. Tidak beberapa lama kemudian bersama wedding band, Bimo bernyanyi di atas panggung. Dia bilang ke tamu undangan, dia mau menyumbangkan sebuah nyanyian, sebuah lagu cinta, tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, menurut pandangan saya mungkin ini adalah cara Bima untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Audi. Menurut saya sah-sah saja Bima menyanyikan lagu tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan di pernikahan Audi. Mungkin dia melakukan itu untuk sebagai ucapan selamat tinggal dan upacara selamat tinggal sehingga dia dapat melupakan perasaannya kepada Audi. Mungkin cepat atau lambat dia akan melupakan perasaannya kepada Audi. Lanjut, pandangan saya terhadap tokoh Bima sebagai objek. Ada pada bagian dari kuliah, aku ada di setiap jatuh cinta yang Bimo alami. Dia juga ada di setiap patah hati yang aku pikul. Bimo adalah orang yang pertama kali aku telepon ketika aku ingin curhat soal laki-laki yang minta nomor teleponku di depan resepsionis Celebrity Fitness. Aku adalah orang yang dia telepon ketika dia cerita soal gebetannya yang dia temani makan di kantin kampus siang-siang. Menurut pandangan saya, ini sering terjadi ketika ada persahabatan laki-laki dan perempuan. Namun jika mereka tidak ada perasaan satu sama lain, sah-sah saja melakukan saling curhat kepada sahabat. Namun kalau misalnya Bimo saat itu sudah menyukai Audi, maka saya menganggap bahwa cara itu adalah cara yang salah. Jika Bimo suka dengan Audi, maka harusnya dia lebih cepat menyatakan perasaannya kepada Audi. Walaupun bisa ditolak atau bisa diterima. Mungkin saat itu Audi juga mempunyai perasaan kepada Bimo, siapa tahu. Namun Bimo tidak melakukan hal itu. Dia tetap menyimpan perasaannya di dalam hatinya sendiri, tidak menyatakannya kepada Audi. Jika saya jadi Bimo, saya akan mengambil risiko apakah saya akan ditolak ketika menyatakan cinta atau tidak, karena itu sangat penting.
Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, salah satu hal yang salah yaitu Bimo menyatakan perasaannya ketika Audi sudah mau nikah. Itu yang saya sangat sayangkan. Tetapi kalau misalnya Bimo tidak menyatakan perasaannya, maka Audi tidak akan tahu apa perasaan Bimo. Dan Bimo menjadi seseorang yang pengecut. Menurut saya itu hal yang agak tepat ya, tapi terlambat menyatakan perasaannya. Nah, itulah pandangan saya kepada Bimo, sang tokoh utama sebagai objek dan sebagai subjek.